Salam, salam sade, salam hari Jumat. Ketemu lagi di hari Jumat. Market tadi pagi nutup di 28,8, terus udah itu disorong balik ke atas. Tapi ya disorong ya percuma juga ya, BTC naik tapi altcoin kegenjet. Malah eh, BTC domin BTC dominance-nya menguat sekali gitu. Ya, ini agak ngaco juga. Bandar setelannya kayaknya belum mau kasih jatah altcoin ini. Masa nggak seimbang gitu. Ini market cap di 1 triliun,197, volume 34,1. Nah, BTC dominance-nya 47,3. Ini kan ngaco. Kemarin itu dia 2 BTC-nya ini sekarang di 29.234, ya kan? Kemarin dia sempat 29.500 aja, itu 47,1. Ini 29.234 BTC, dominasinya malah 47,3. Nah, ini setelah altcoin pada kegenjet ini kalau gitu. Nggak makan. Bandar suruh kalian main di BTC aja sama ETH. Ya kan, ETH juga nggak naik juga. Ais. Nggak ini. Maka kalau lihat market gini, ya nggak bisa scalping juga nggak bisa swing begini. Resiko siapa mau ambil risiko gitu ya kan? Kita serok malah kegenjet dia. Nanti pas BTC turun, dia turun lebih banyak lagi posisi begitu. Ya kan? Ya kelihatan bandar nggak ini. Ya, justru yang agak-agak kita lihat agak nendang ya mem koin. Ini yang market kayak besar kayaknya lagi disetel itu. Mau dimainin kalian disuruh ini scalping meme coin yang market cap besar istirahat dulu gitu. Ya kan, ya kita lihatlah ntar gimana malam ini, karena malam ini ada ini juga event penting juga ya. Nah, kalau kita lihat ininya, tapi belakangan ini eventnya justru agak ini kita nyari di emas gitu, di kripto lebih nggak ini. Kripto lagi sideways gitu ya, sideways. Sideway-nya malah ini altcoin kegencet dominance yang menguat gitu. Jadi malam ini lumayan ini dia nanti ini non farm payroll ya jam 7.30. Jam 7.30 ada NFP non farm payroll sama unemployment rate ya. Ini juga data penting. Nah, kalau NFP-nya ini, nah ini di sini dia poinnya nih. NFP ya, dia kelihatan drop lumayan yang sebelumnya itu 236.000, ini forecastnya 180.000. Kok agak ini, sedangkan ya kita lihat ya yang ADP non farm payroll itu malah naik banyak Rabu kemarin itu ya kan. Nah, ini agak-agak ragu ini dia punya data ini. Kita lihat ya. Sedangkan kalau dia punya unemployment rate malah ada kenaikan. Unemployment rate justru ada kenaikan, yang sebelumnya 3,5 ini dia malah 3,6. Nah, kalau dia 3,6 kita sesuaikan dengan ADP non farm payroll yang waktu Rabu ya. Rabu itu kan naiknya signifikan juga itu. Tunggu saya lihat Rabu waktu itu berapa dia ya yang waktu PMI itu. Nah, kalau dia waktu
Rabu kemarin yang ADP non-farm employment itu yang 142 sebelumnya diprediksi ada kenaikan 148, ini justru nendang hampir ini berapa puluh persen naiknya, 296.000 gitu ya. Itu sempet ini. Nah, makanya kalau kita lihat dia punya unemployment rate malam ini, ya kemungkinan itu masih ada kenaikan gitu. Naik dikit mungkin ya, saya rasa sesuai forecast, bisa aja dia sesuai forecast. Nah, dia punya non-farm payroll yang mungkin nggak sesuai forecast, ya. Justru kemungkinan bukan 180K, di atas 180K itu. Ya. Nah, itu kalau dia sempet ini menguat ya, saya rasa ya kita lihatlah malam ini. Saya lebih mencondong ya kalau lihat dia punya event ini yang jam 7.30, mungkin emas dia pertahankan agak hijau gitu ya. Untuk emas ya. Tapi emas akhir ceritanya nanti penentuan malam itu yang CFTC itu jam udah pagi subuh jam 3.30 itu ya. Gold speculative position itu yang penentuan nanti emas. Mungkin saya rasa di situ bisa merah. Emas hari ini sebenarnya saya short, tadi pagi itu saya ambil short emas gitu. Ya, karena saya lihat seharusnya dia di 2050 udah harus bisa ke reject gitu ya. Andai kata dia masih mau naik ya mungkin 2060 gitu. Tapi lihat dari event penutupan Jumat ini, saya rasa enggak itu. Justru biasanya Jumat ini kalau andai kata juga nanti event-eventnya enggak ini, ya biasanya akan buang barang gitu. Maka kalau emas itu saya rasa akhir penentuannya jam 3.30 subuh pagi itu nanti. Itu yang nanti sampai nutup harga untuk minggu ini ya kan, this week gitu ya. Sedangkan mungkin nanti sementara ya kelihatan ya, kalau lihat dari ininya kalau event ke kripto, kalau lihat kripto mungkin ya bisa aja rada-rada hijau dikit ya, mungkin masih sideways juga sih kalau lihat di kisaran ini juga gitu. Paling ya apa dia coba lagi 29.500, nanti ini ke reject lagi, balik sideways di situ aja mungkin ya. Juga volumenya kecil gitu. Volumenya kecil ya, kripto nggak makan lah hari ini. Saya hari ini cuma ini untuk ini Jumat hari ini saya cuma ambil itu, saya short emas penentuan malam gitu ya. Dan juga hari ini juga untuk market Asia slow, nggak bagus. Untuk market China dia punya PMI drop dia ya, makanya market Asia agak-agak hari ini slow juga gitu. Flat juga dia punya ini pemasaran hari ini. Malam ini kripto kalau dilihat ininya nggak inilah, nggak makan kayaknya, susah, resiko ya. Mending ini agak sabar ya, kecuali kalau dia ada agak drop lagi ya, kalian mau scalping, harap dia agak nendang balik nanti gitu dikit-dikit bisa sih. Cuma kalau posisi sekarang gini, nah ini kentang nggak bisa buat scalping gitu ya, apalagi dengan dominasinya menguat sekali 47,3, 47,1 aja juga nggak makan, apalagi 47,3. Mana bisa kita scalping gitu. Jadi itu aja lah hari ini yang bisa kita bahas.
market event hari ini penting, tapi kayaknya nggak gimana ngaruh market karena volume kecil. Ya bulan Mei lah, mindset agak hati-hati semua. Kalau udah Mei ini semua agak hati-hati gitu. Tapi ya seperti saya bilang, bisa aja ini market disorong, mancing masuk, nanti di atas tanggal 10. Kemarin ada saya ngomong, ada yang bilang tanggal 10. Saya tidak ngomong pastinya tanggal 10. Kita mindset orang investor itu biasanya udah tahu bulan Mei itu yang sudah jadi seperti tradisi. Sell on May and walk away itu udah tradisi, mindset para investor udah tahu, maka banyak yang udah duluan keluar gitu ya, yang udah mulai lepas barang duluan, udah ini mereka udah istirahat gitu, lihat ini ya, makanya bulan Mei volume kecil gitu ya. Nah, bisa aja kalau bandar mau, apalagi kondisi begini, ini bandar kejar liquid, bisa aja orang short dia tendang ke atas gitu ya. Jadi makanya agak resiko market-market gitu, selalu hati-hati dengan kalau udah kentang gitu, selalu saya bilang hati-hati market bandar kejar liquid, ya itu nanti ya kan dia nyanyi lagu potong bebek angsa, sorong ke atas sorong ke bawah gitu lagi. Nah itu yang nggak cenglih kalau kita masuk kondisi begitu, jadi santapan dia gitu ya. Justru saya lebih agak tertarik hari ini short di emas lah. Tapi ya hati-hati juga, pasang stop loss juga kalian ya. Dan masing-masing lah, resiko masing-masing ya kan. Kecuali hari ini kalau dia Jumat bandar mau mainkan, dimanfaatkan momen dari event, ya bisa. Karena eventnya event penting juga. Unemployment rate itu ya, justru ada mengalami kenaikan gitu, dia punya unemployment rate. Lain nggak ada sih event hari ini itu. NFP non farm payroll itu ya biasanya pengaruh. Saya rasa NFP di atas ini forecast 180 kalau kita lihat ini ya, dari dia punya sebelumnya saya rasa nggak turun segitu, karena dari kalau kita cocokkan dengan data unemployment sama ADP yang Rabu, nggak mungkin dia drop segitu gitu ya. Bisa aja malam ini kripto yang hijau gitu kalau dia sesuai ini ya, market di kripto yang agak hijau. Siapa tahu bandar juga mau kejar liquid, who knows ya kan. Jadi begitu aja lah pembahasan di hari Jumat, yang saya bisa ini lihat posisi market itu ya. Kondisi saya untuk emas ya, tadi pagi udah masuk short gitu pas di 2050 ya. Saya lihat lah ada hasil atau enggak. Malam ini santai, besok juga di sini juga lagi suasana holiday semua ya, karena dia Jepang masa Golden Week ya, juga nggak ada market, maka TV nggak ada ini, nggak ada bahas market juga. Oke, buat teman-teman yang Muslim, jangan lupa hari Jumat sholat ya, jangan ketinggalan sholatnya. Semoga rezekinya juga dilancarkan. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.